Untuk perhatikan Qawaninul Wizarah halaman 29 itu di bawah Hakam Sultaniyah. Nah, Qawanin itu jamak dari kanun, konun. Jadi Wizarah itu tentang kementerian. Jadi dia bicara tentang masalah kementerian. Ya. Bukan undang-undang kementerian, bukan. Ya. Fikih tentang menteri. Menteri zaman dulu, zamannya tentunya. Ya. Kemudian yang ke-8, Tashilun Nazar wa Ta'jiluz Dhafar. Kitab ini mirip dengan yang akan kita kaji ini. Yaitu Durrul Suluk. Mirip. Ya. Malah lebih gede dia. Tashilun Nazar wa Ta'jiluz Dhafar. Kemudian yang 10 itu Fadail, 11 Uyun fil Lughah, Al-Amsalul Hikam, A'lamun Nubuwah. Itu apa namanya? Beberapa kitab peninggalan Mawardi, termasuk yang akan kita kaji ini adalah Durrul Suluk. Dia mirip tadi Ta'jilun Nazar, hanya lebih simpel. Ya. Nah, kitab Durrul Suluk ini sendiri, ini fotokopinya yang kemarin malah belum sampai, jadi baru apa namanya? Yang ada di antum itu baru fotokopian untuk penelitiannya. Ya, kitabnya sendiri belum difotokopi. Ya, kitabnya sendiri belum difotokopi, ya. Ya karena agak terburu-buru, jadi apa namanya? Saya pikir difotokopi sekalian satu kitab gitu kan. Nah, jadi kitabnya sendiri itu Durrul Suluk hanya 73 halaman kalau di sini. Hanya apa? 73 halaman. Nah, Nah, totalnya itu begitu, saya hitung-hitung 73 halaman, ya. 73 itu terbagi menjadi dua. Ya nggak apa-apa, kita bagian di sini dulu ya. Antum bisa lihat itu mulai halaman 41 ya, kajiannya itu ya. 41 ya. Nah, mulai dari situ, nah tentang pembagian antum bisa lihat di halaman 42 ya. Bagian pertama dari kitab ini yaitu mulai, kalau di sini nanti di fotokopi kan kalau sudah lengkap nanti mulai halaman 53 sampai halaman 86 nantinya ya, belum ada di situ. Halaman 53 sampai 86 itu bicara tentang akhlak seorang raja. Jadi masih bicara akhlak tentang seorang raja. Ya termasuk akhlak seorang politisi, akhlak seorang pejabat, akhlak seorang pemimpin ya. Ya akhlak kita juga gitu. Akhlak. Nah, lalu bagian kedua yaitu mulai halaman 87 nantinya, 87 sampai halaman 126, halaman terakhirnya ya. 126 itu baru berbicara tentang siasatul malik. Baru bicara tentang siasatul malik, siasat atau politik seorang raja, ya. Ini apa pengenalan dulu ya. Kan keren gitu kan kalau antum tahu Durrul Suluk apa itu, walaupun belum baca kitabnya. Nah, begitu. Isinya begitulah ya. Halaman sekian sampai sekarang bicara tentang akhlak, sekian sampai sekian bicara tentang siasat ya. Nggak apa-apa, saya mulai saja ya, walaupun belum ada ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena kitab ini nggak panjang, nanti kita baca saja kayak nukil begitu, walaupun nggak nukil amat gitu ya. Itu kita baca begitu ya. Di bagian muqaddimah ini ada hal-hal yang nanti akan kita garis bawahi ya. Alhamdulillahilladzi ja'alal haqqa mu'izzan liman i'taqadahu wa tawakhahu wa mu'inan liman i'tamadahu wa betaghahu ya. Wa ja'alal batila mudhillan liman atharahu wartadahu wa mudhillan liman azharahu wa qatafahu. Belum ada ya.
Ya. Yang perlu saya jelaskan adalah bahwa sebagai kitab yang menjelaskan tentang siasat, tentang politik begitu, mukadimahnya itu sudah begitu mukadimahnya gitu. Itu ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kebenaran sebagai faktor yang membuat mulia orang-orang yang meyakini dan mengikutinya. Ini bahasanya udah begitu. Jadi segala puji milik Allah yang telah menjadikan kebenaran sebagai faktor yang menjadikan orang-orang yang meyakini dan mengikutinya mendapatkan izzah, mendapatkan kemuliaan. Ini sekaligus juga walaupun dia berbicara siasat, kalau kita balik lagi logikanya, tetap saat bicara siasat pun dimulai dengan kalimat Bismillah, Alhamdulillah. Ini kelebihan ulama-ulama Islam itu di situ. Ya. Jadi bahwa kemuliaan izzah gitu, izzah itu didapatkan karena kita meyakini dan mengikuti kebenaran. Dari awal sudah doktrinnya udah begitu. Ya, kalau kita ingin mulia, kita ingin mendapatkan izzah, ya, kita yakini al-haq kebenaran dan kita ikuti al-haq itu. Nah, dengan mengikuti al-haq ini, apakah otomatis kita akan mendapatkan izzah? Bukan. Masalah mendapatkan izzah atau tidak itu tergantung pada Allah SWT. Walaupun kaidahnya begitu, cuma kita yakinnya bukan ke situnya, tapi yakinnya kepada bahwa Allah lah yang membuat kita izzah, tapi melalui kebenaran yang kita yakini dan kebenaran yang kita ikuti. Makanya kalimatnya adalah Alhamdulillahilladzi ja'alal haqqa mu'izzan liman i'taqadahu wa tawakhahu wa mu'inan liman i'tamadahu wa betaghahu. Dan segala puji juga bagi Allah SWT yang telah menjadikan kebenaran ini penolong, kebenaran sebagai penolong bagi yang berpegangan dengannya dan juga bagi yang mencari kebenaran itu. Jadi siapa yang mencari kebenaran, siapa yang berpegangan dengan kebenaran, maka pencariannya kepada kebenaran, pegangannya dia kepada kebenaran akan menjadi sebab Allah memberikan izzah kepada dia. Allah memberikan izzah kepada dia. Ya. Ada satu komentar menarik terhadap ayat yang disampaikan oleh Ustaz Hilmi. Allah yahfazuhu ya. Beliau mentadaburi firman Allah SWT yang kita baca setiap pagi dan sore. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, komentar beliau singkat tetapi menarik untuk kita dalami. Kata beliau, Allah SWT menjadikan paket antara pemberian al-mulk, kekuasaan, dengan paket izzah itu kalimatnya terpisah. Antum baca lagi ayatnya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kemudian wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Banyak di antara kita memahami kalau orang itu mendapatkan kekuasaan berarti mendapatkan izzah. Enggak. Ini tidak satu paket dalam ayat itu. Enggak satu paket. Ayatnya tidak mengatakan tu'til mulka wal izzata liman tasha. Enggak mengatakan begitu. Tapi tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Baru wa tu'izzu man tasha. Ini penting tadabbur ini kita pahami. Apalagi sebentar lagi ini musim BCAD kan. Gitu.
ABCD gitu. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman, apa perasaan atau apalah namanya, pemahaman atau perasaan, apalagi sampai keyakinan dalam dalik, bahwa pada saat saya dijadikan staf atau dapat posisi, artinya dapat ijazah, itu enggak satu paket. Mendapatkan al-mulk itu tidak selalu sama dengan mendapatkan ijazah. Gitu. Sebagaimana hilangnya muluk yang dicabut oleh Allah tidak selalu sama dengan hilangnya ijazah dan tidak selalu sama dengan mendapatkan apa itu? Tu'izzu man tasha wa tudhillu, tidak sama dengan selalu mendapatkan dhillah. Ini berbeda paketnya. Ini harus kita pahami begitu tuh. Nah, nanti kalau sudah jadi BCAD, ikut pemilu, dapat kursi atau tidak dapat kursi. Itu begitu juga pemahaman, nggak boleh kita memahami kalau dapat berarti dapat ijazah. Kalau nggak dapat berarti nggak dapat. Oh enggak, itu terpisah ayatnya. Jadi ayat itu kan kita baca pagi dan sore dalam apa? Doa Rabitoh kita, muqaddimah doa Rabitoh kita. Nah itu begitu. Jadi yang paling sering baca doa Rabitoh dengan muqaddimah itu paling sering paling memahami itu. Paling memahami bahwa antara pemberian al-muluk oleh Allah kepada seseorang dengan pemberian izzah itu tidak selalu satu paket. Bisa jadi orang itu mendapatkan al-muluk oleh Allah juga dikasih zillah. Allah yuzilluhu bihadzal mulk. Allah akan menghinakan dia dengan adanya muluk itu. Bisa jadi juga orang itu kehilangan muluk, bukan dapat muluk ya, kehilangan. Artinya pernah dapat lalu dilepaskan gitu. Bisa jadi hilangnya itu satu paket dengan mendapatkan ijazah. Tapi ini enggak selalu begitu memang. Jadi harus kita pahami dengan baik itu. Nah kalau mukadimahnya kembali ke sini Imam Mawardi adalah bahwa al-haq itu adalah cara kita masuk ke wilayah sebab, hukum sebab akibat, membela, meyakini al-haq, mengikuti al-haq, mencari al-haq dan berpegang teguh dengan al-haq. Itu cara kita agar Allah SWT memberikan izah kepada kita. Makanya kalimatnya alhamdulillahilladzi ja'alal haqqa mu'izzan liman i'taqadahu wa tawakhahu wa mu'inan liman i'tamadahu wa betaghahu. Kalimat lanjutannya kebalikannya. Wa ja'alal batila mudhillan liman asarahu wartadahu wa mudhillan liman azharahu waqtafahu. Segala puji juga bagi Allah SWT yang menjadikan kebatilan sebagai sebab kehinaan. Sebagai sebab kehinaan bagi mereka yang mengutamakan kebatilan. Mengutamakan kebatilan. Dan ridho kepada kebatilan. Juga menjadikan kebatilan sebagai kehinaan. Sebab kehinaan bagi yang membela kebatilan dan juga bagi yang mengikuti kebatilan. Nih mukadimahnya begitu ya, mukadimahnya begitu. Nah, kemudian karena kita ini terus pada suatu zaman, zaman tertentu ya. Dia juga menyebut nama penguasa pada zaman itu. Ini enggak begitu penting disebutnya, tapi yang penting adalah konsekuensi konotasi dan hubungannya dalam kalimat tadi. Dikatakan waqtassa malikal muluk baha'ad daulati wa diya'al millati wa ghiyathal ummati bi'tiqadil haqqi wajtinabil batili. Namanya enggak penting, tapi karena raja yang ada pada waktu itu, penguasa yang ada pada waktu itu meyakini kebenaran, menjauhi kebatilan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tamkin kepadanya, gitu. Nah, ini kan yang sifatnya berlaku untuk sepanjang waktu, ya kan? Kalau nama orangnya bisa ganti, gitu. Memberikan tamkin kepadanya sampai ke tingkat tamkin terhadap
orang-orang yang melakukan perlawanan atau pembangkangan kepadanya. Kemudian juga wa ja'ala lahu min waladihi sanadan yudhahiruhu wa adudan yu'aziruhu. Karena dia meyakini kebenaran dan menjauhi kebatilan, termasuk juga di samping mendapatkan tamkin, Allah SWT juga menjadikan anaknya, ini imbalan lain dari dia meyakini kebenaran dan dia menjauhi kebatilan. Imbalan lainnya adalah anaknya ini menjadi penopang kuat, ya, penyokong kuat bagi kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa di zaman Al-Mawardi ini. Ya. Baha'ud Daulah, Diya'ul Billah, gelarnya memang dahsyat ini ya. Nah, ini kalimat ini juga menarik, kalimat ini. Jadi begini ya. Rasulullah SAW pernah memberi wejangan, kalau bahasa lokalnya itu begitu ya. Memberi wejangan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu kan masih kecil anak-anak. Suatu kali dibonceng oleh Rasulullah SAW di belakang beliau dibonceng. Zaman dulu kan kendaraan itu ya onta atau bigol, ya kan? Nah itu lagi bonceng itu, dalam perjalanan di bonceng itu Abdullah bin Abbas dapat wejangan dari Rasulullah SAW. Di antara wejangannya adalah ya gulam, wahai anak kecil. Dengerin gitu kan. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tijahaka. Nah, kalau kamu mau dijaga oleh Allah SWT, jagalah Allah, ya kan? Gitu. Nah, jagalah Allah supaya Allah menjaga kita. Ternyata Allah menjaga kita ini bukan hanya kita sebagai kita, termasuk menjaga anak kita. Karena faktor sebab kita menjaga Allah SWT. Kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah waktu meninggal dunia itu dan dalam keadaan sakaratul maut, sakit menjelang meninggal dunia itu, semua keluarganya dikumpulkan. Nah dia itu punya anak ternyata banyak, yang masih kecil-kecil itu ada belasan yang masih kecil-kecil. Ya. Ceritanya begitu. Ya. Nah Umar berpesan, ya. Kata Umarnya itu, ya, dengan pesan tadi juga, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Dan ketahuilah aku selama menjadi khalifah ini dan juga sebelum menjadi khalifah terus berusaha untuk menjaga Allah SWT. Dan saya merasa yakin, walaupun saat aku nih sakit ini dan kayaknya nggak lama lagi akan meninggal dunia, nggak lama lagi, saya merasa yakin kalian akan dijaga oleh Allah SWT. Itu kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Padahal itu masih kecil-kecil mereka itu. Dan kemudian sejarah memang membuktikan bahwa semua keturunan Umar bin Abdul Aziz yang dulu dipesan itu, ya kan, istilahnya dalam hal agama, dalam hal termasuk dalam hal ekonomi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa yang disampaikan Muhammad itu punya cerita, punya dasar juga dari Al-Qur'an Al-Karim. Di surat Kahfi, ya, yang kita baca kalau nanti malam atau besok, ya. Di antara kan cerita, ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi ceritanya kita tahu semua cerita itu. Di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh orang tuanya, oleh seseorang, yang orang yang menyimpan itu sudah meninggal dunia. Anaknya masih kecil-kecil, masih yatim. Li ghulamaini yatimain, artinya belum balik, masih yatim. Nah kalau tembok itu kalau roboh, seandainya roboh, ambruk begitu,
maka simpanan itu akan terbongkar. Terbongkar. Sehingga ketahuan oleh banyak orang. Kalau ketahuan oleh banyak orang, sementara ahli warisnya masih yatim, maka akan hilang hak-hak mereka itu. Karena menjadi rebutan orang. Begitu. Tetapi, wa kana abuhuma sholihah. Dulu, bapak dari anak yatim itu orang soleh. Gitu. Dulunya bapaknya orang soleh. Karena bapaknya dulu orang soleh, gitu, maka Allah SWT menggerakkan Nabi Khidir alaihissalam datang ke tempat itu dan meluruskan atau menegakkan kembali temboknya tanpa mengganggu harta yang disimpan di bawahnya. Sehingga suatu saat pasti tembok itu akan ambruk juga. Tapi saat ambruk itu anak itu sudah dewasa, sudah mengerti hak dan sudah bisa menjaganya, sehingga orang lain tidak berani macam-macam. Nah, jadi di sini harta yang disimpan oleh orang tuanya udah mati, udah nggak bisa menjaga, udah tidak bisa mengawal. Anak yatim itu juga tidak bisa menjaga, nggak bisa mengawal. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena abuhuma sholihah. Gitu. Sebab dulu bapak dari anak yatim itu adalah soleh, maka dijaga oleh Allah SWT. Begitu. Nah, oleh karena itu ikhwan dan akhwat Allah SWT ya. Jadi salah satu kenapa ini adalah siasat, akhlak tapi dalam konteks siasat. Siasat itu selalu kalkulasinya dihubungkan dengan keuntungan-keuntungan. Manfaat-manfaat. Makanya kalimat-kalimat pembukanya juga sudah begitu dari Mawardi itu. Mengikuti ak dapat begini gitu. Walaupun ya konotasinya enggak pasti itu, tetap kepada bahwa yang membuat semuanya adalah Allah SWT. Nah di sini juga begitu. Karena penguasa pada waktu itu yaitu Bahaudaulah meyakini kebenaran, menjauhi kebatilan, maka di antara keuntungan yang didapat dari dia, pertama dia dapat tamkin. Orang-orang yang mengancam posisi dia dan sebagainya, itu oleh Allah diberi tamkin pada untuk menguasai mereka. Menundukkan mereka. Dan kedua, anak keturunannya pun juga anak yang membawa manfaat bagi dirinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Falhamdulillahi hamdan yuwazi jamila ni'amihi wa yudahi jazila qasamihi. Sekali lagi segala puji bagi Allah SWT. Ya, segala puji bagi Allah SWT. Disamilah ada ya. Dengan pujian yang mengimbangi atau sepadan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang indah. Jamila ni'amihi. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang indah. Wa yudahi jazila qasamihi. Dan juga mengimbangi atau sepadan dengan bagi-bagi Allah. Allah berbagi gitu. Allah berbagi rezeki, berbagi kesehatan, ya kan? Di antaranya juga berbagi kekuasaan. Nah, bagi-bagi yang dilakukan oleh Allah SWT itu adalah jazil, bagi-bagi yang besar. Bagi-bagi yang besar. Ya, jazila qasamihi. Ayatnya kan mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah lah yang bagi-bagi ma'isyah tuh. Orang ini bekerja, berangkat dari habis subuh, bahkan ada yang berangkat sebelum sholat subuh, pulang setelah sholat isya, dapatnya segitu. Ya kan? Ada juga mungkin berangkat agak siangan, pulang lebih awal, lebih gede. Kok begitu? Itu cara Allah bagi-bagi. Gitu. Kita tidak boleh menentang cara Allah bagi-bagi. Gitu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ada juga, nanti kalau ada urusan politik BCAD sama-sama kampanye, dia rajin turun, tapi gak jadi gitu kan. Yang satu gak... Yang satu kayaknya gak itu jadi gitu kan. Nah, itu cara Allah bagi-bagi. Ya ini di tataran apa? Tataran pemahaman keyakinan harus begitu. Kalau tataran kerja lain lagi, ya kan? Tataran kerja ya mengatakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Terus fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau kita bicara dalam masalah kewajiban bekerja, selesai sholat Jumat jangan terus berdoa di masjid. Perintah Qur'annya mengatakan idza qudiyatis shalah
Fantasyiru fil ard. Itu kalau kerja. Tapi kalau urusan bagi-bagi lain lagi. Nahnu, Allah yang bagi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Orang-orang Quraisy protes kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang betul, kata mereka, kalau memang betul ente itu Rasul utusan Allah SWT, kenapa yang dijadikan Rasul ente bukan kita? Kata Quraisy. Ya kan? Kata Quraisy, kenapa ente? Ente kan yatim, gak punya bapak, kenapa ente? Yang lain kan yang lebih hebat, lebih top tuh ada, kenapa bukan yang lain? Kenapa ente? Dijawab oleh Allah, ya kan? Gimana? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Emang yang bagi-bagi siapa? Ya kan? Yang bagi-bagi siapa? Yang bagi-bagi Allah SWT. Gitu. Nah, dan Allah juga Maha tahu juga. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu kerasulan itu harus dikasih ke siapa, Allah lebih tahu. Orang-orang Yahudi itu sudah baca kitab mereka, kitab Taurat. Mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman nanti tempat hijrahnya, kejayaannya itu di tempat yang banyak pohon kurma. Maka orang Yahudi mencari tuh kawasan itu di mana, ketemu Yasrib. Maka orang Yahudi pindah ke situ. Pindah ke situ dengan harapan dari keturunan mereka nanti akan ada jadi nabi yang dimaksud itu. Maksudnya begitu. Ya kan? Mereka udah pindah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani, itu udah pindah untuk mengantisipasi bahwa di masa yang akan datang, disinilah akan ada Rasul akhir zaman yang kejayaannya di tempat ini. Kejayaannya. Istilahnya mulkuhu bil Madinah. Kejayaan dan kekuasaannya akan ada di sini. Waktu itu namanya Yasrib, ya kan? Udah pindah situ. Sehingga beratus-ratus tahun mereka tinggal di situ. Sampai mereka menjadi orang Arab. Bahasanya Arab. Ya kan? Walaupun rasanya tetap Yahudi. Agama Yahudi, tapi bahasa sudah Arab mereka. Nah, ternyata Allah lebih tahu Rasul itu dikasihnya di mana. Bukan dari keturunan Nabi Ishak ternyata, tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tataran ini bagi kita kader terus clear masalah ini, masalah bagi-bagi ini, masalah bagi-bagi. Nah, kalau kerja lain lagi. Kerja kaidahnya adalah ya tadi, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'alla. Nah, kalimatnya apa? La'alla, siapa tahu, la'allakum tuflihun. Jadi kalau sudah ditetapkan jadi BCAD, harus sosialisasi, harus silaturahim, kunjungan ke masyarakat, ya mencari suara, ya lakukan. Jadi kalau sudah la'allakum, masalah jadi dan tidak itu nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Gitu, ya. Ya. Sering-sering wa sallallahu ala basyiri kulli taqiyyin muhtadin wa nadhiri kulli mu'tadi Muhammadin wa alihi wa sahabatihi hudatis solihin al akhyar wa udatit tolihin al asrar wa sallama katsiran, ya. Dan semoga Allah SWT menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa berita gembira. Berita gembira bagi siapa? Kulli taqiyyin muhtadin. Jadi karena mukadimah kitab politik, ini bahasanya begitu mukadimahnya. Berita gembira bagi siapa? Bagi setiap orang yang bertakwa, yang konsisten dengan hidayah. Konsisten dengan hidayah. Juga wanadhiri, peringatan bagi siapa? Kulli mu'tadi Muhammadin. Semua yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, ya, wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad SAW, wa sahabatin dan sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad wa alihi wa sahabat itu hudatis solihin al akhyar, adalah pemberi hidayah bagi orang-orang soleh dan orang yang baik-baik, khair-khair. Wa udatit tolihin, mereka adalah musuh
bagi orang-orang yang lawannya soleh, bahasa Arabnya toleh. Soleh itu lawannya toleh. Orang-orang toleh, al-asrar yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Wasallama kasiron. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan sebanyak-banyaknya juga kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti antum kalau sudah jadi politisi atau pejabat gitu ya, terus pidatonya bahasanya begitu. Jadi kelihatannya baca sholawat tapi sudah mengandung politik sholawatnya gitu. Ini sholawat politik namanya nih. Gitu. Sallallahu ala basyiri kulli taqiyyin muhtadin, ya kan? Kalau sholawat cukup saja kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma itu enggak ada politiknya di situ. Supaya ada politiknya begitu. Ya, berita gembira bagi yang bertakwa dan konsisten dengan daya. Tapi peringatan bagi yang tidak bertakwa dan bagi yang fasik, ahli maksiat. Jadi kalimatnya sudah, waduh, sejak hamdunya saja udah begitu, udah. Itu hamdalah politik juga kalau begitu, ya kan? Begitu. Amma ba'du, fa innallaha subhanahu bibalighi hikmatihi wa adli qadaihi ja'alan nasa asnafan mukhtalifin wa atwaran mutabayinin liyakunu bil ikhtilafi mu'talifin wa bittabayuni muttafiqin. Ya. Allah SWT dengan hikmahnya yang sangat dalam, dengan hikmahnya yang sangat dalam dan keadilan dari keputusannya atau keputusannya yang maha adil. Hikmah Allah sangat dalam, keputusan Allah sangat adil. Ya, berdasarkan hikmah dan qadha yang adil ini, Allah menjadikan manusia asnafan mukhtalifin, kelompok yang berbeda-beda. Jadi enggak sama. Wa atwaron mutabayinin dan juga tahapan-tahapan yang berbeda-beda juga. Berbeda-beda juga. Tetapi yang menarik adalah liyakunu bil ikhtilafi mu'talifin. Supaya atas dasar perbedaan-perbedaan itu mereka menjadi bersatu. Atas dasar perbedaan menjadi bersatu. Jadi begini ya. Al-Quran mengatakan liyattakhidha ba'duhum ba'dhan sukhriya. Nah, kalau di MD ini semuanya jadi presiden gitu. Semuanya jadi presiden, kan supaya adil samain presiden semuanya gitu misalnya kan. Nanti siapa yang disuruh dan siapa yang menyuruh, siapa membuat keputusan dan siapa yang. Nah, jadi begitu. Kenapa ada begitu? Itu berdasarkan hikmah Allah yang sangat dalam. Gitu. Berdasarkan keputusan atau qadha Allah yang sangat adil. Yang sangat adil. Makanya doa pengusir kesedihan, gitu. Sudah hafal belum doa pengusir kesedihan? Semua sudah gembira atau masih sedih di sini? Kalau sudah gembira ya nggak usah lanjutkan ceritanya ya kan. Kalau masih ada yang bersedih itu ada doa pengusir kesedihan. Nah, gimana doanya? Doanya itu adalah diawali dengan pengakuan terhadap keputusan dan qadha Allah yang adil. Dan status kita sebagai hamba, sebagai budak, pengakuan atas itu. Ya kan? Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku ini hanyalah hambamu ya Allah. Ibnu abdika, anak laki-laki dari hamba laki-lakimu. Ibnu amatika, anak laki-laki dari hamba perempuanmu. Ya? Nasiyati biyadika. Jadi manusia itu paling takluk itu kalau rambut bagian ubun-ubunnya udah kepegang. Udah menyerah. Nasihat itu ubun-ubun. Ya.
Udah kepegang tuh, ya mau apa lagi kamu, gitu. Ya kan? Nasihati, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk. Keputusan hukummu ya Allah berlaku pada diriku. Adlun fiyya qada'uka. Qada'mu terhadap diriku adil adanya ya Allah. Udahlah, engkau kasih qada' yang macam mana semuanya adil. Hari ini qada'nya aku sehat. Hari ini qada'nya aku sakit. Ya kan? Di pemilu ini qada'nya aku gagal enggak jadi alat gitu kan? Atau yang padahal yang kemarin apa? Semua qada' Allah itu apa? Adil adanya. Nah, pengakuan itulah yang membuat adem gitu, membuat kesedihan itu hilang. Gitu. Adlun fiyya qada'u, kemudian as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan semua nama ya, yang menjadi namamu, bukan hanya 99. Lebih dari 99. Semua nama menjadi nama Allah, aku minta dengan nama, dengan tawasul, wasilah, semua nama engkau. Bikulli ismin huwalak sammaita bi nafsak, yang engkau telah beri nama itu untuk dirimu, ya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama engkau tapi sudah engkau termaktubkan dalam kitabmu. Ada nama Allah yang ada di Quran, ada yang tidak ada di situ, yang belum diberitahu ke kita. Ya. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Ya. Antaj'alal Qur'anal Karim Rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai hujan penyiram hatiku. Hujan penyiram hatiku. Wa nura sadrik, dan cahaya yang menerangi dadaku. Ya. Wa dhahaba ghammi wa huzni wa dhahaba wa nura sadrik wa jalaa huzni wa ghammi wa hammi, dan hilangnya rasa sedih, rasa duka, dan rasa gelisahku. Jadi doa pengusir kesedihan dan duka itu diawali poinnya dari pengakuan. Semua hukum yang Allah yang berlaku pada diri saya adalah pasti berjalan, pasti terjadi. Dan semua qada yang Allah SWT terjadi pada kita, semuanya adalah adil. Nah, pada saat kita mengaku itu, ya sudah memang begini. Gitu. Itu doa pengusir dan penghilang kesedihan. Nah, sudah hafal? Belum ya? Oh. Ini perlu ijazah nih kalau belum hafalnya. Nah, saya tahu ya, perlu ijazah. Nah. Jadi kalau di salah satu daerah di Indonesia itu begitu. Kalau ada apa-apa itu harus ada apa namanya? Ijazah. Ijazah itu ajastu laka gitu. Aku izinkan engkau untuk menggunakan doa ini, begitu. Nah, aku izinkan. Nah, kadang-kadang pengizinan itu supaya lebih konkret, itu ada lembarannya, judulnya ijazah. Asal arti ijazah itu begitu, aku izinkan. Nah, sekarang jadi ijazah. Sekarang jadi apa? Ijazah. Aslinya ijazah, gitu. Jadi lulus SD membawa ijazah, maksudnya aku izinkan dengan kertas ini, bukti kertas ini, kamu melanjutkan ke jenjang dengan lebih tinggi namanya SLTP. Gitu. Nanti ada ijazah lagi, ya kan? Dengan bukti kertas ini, aku telah menyelesaikan studi SLTP, maka aku berhak masuk ke SLTA. Begitu. Ini ijazah namanya, ya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi tentang orang yang asnafan mukhtalifin wa atwaran mutabayinin, itu sudah berdasarkan hikmah Allah yang balik dan qada Allah yang adil, gitu. Tetapi yang menarik adalah setelah adanya perbedaan-perbedaan itu adalah liyakunu bil ikhtilaf mu'talifin. Nah, perbedaan-perbedaan itu adalah untuk dikelola untuk menjadi suatu kebersamaan. Jadi sebuah tim itu nggak akan sama tim. Pasti bagiannya apa? Berbeda-beda. Tapi tantangannya secara siasi, secara politik adalah bagaimana mengelolanya supaya terjadi iktilaf, bukan ikhtilaf. Makanya kan dulu terkenal namanya fikih ikhtilaf. Sekarang muncul baru fikih iktilaf. Gitu. Nah, begitu.
Kemudian waqtassa minhum ra'iyan aujaba alaihi hirasata ra'iyatihi wa aujaba 'ala ra'iyati sidqa ta'atihi wa ja'alahu alwasita bainahu wa baina ibadihi wa lam yaj'al bainahu wa bainahum ahadan siwahu. Jadi karena berdasarkan hikmah Allah yang dalam dan qada Allah yang adil itulah ada yang menjadi pemimpin ra'i, ada yang jadi ra'iyah, rakyat. Rakyat itu bahasa Arab. Jadi rakyat itu artinya makna dari rakyat adalah dipimpin atau digembala. Lawan dari rakyat adalah ra'i. Ra'i itu artinya yang menggembala, yang memimpin. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rakyatihi. Kalau bacanya pakai bahasa Indonesia begitu. Wa kullukum apa? Mas'ulun an rakyatihi. Gitu. Rakyat itu memang makna dari rakyat itu ya digembala, siap digembalakan. Disuruh sana, suruh sini, bawa ke sana, dibawa ke sini gitu. Itu makna dari rakyat. Nah, kenapa ada rakyat dan kenapa ada ra'i? Itu berdasarkan hikmah Allah yang dalam, qada Allah yang adil. Nah, tetapi bagi-baginya bagaimana? Kan tadi kita bicara bagi-bagi tadi. Bagi-baginya gimana? Untuk yang ra'i, pemimpin, aujaba alaihi hirasata ra'iyatihi. Allah SWT mewajibkan kepada ra'i, pemimpin, menjaga rakyatnya. Hirasata ra'iyatihi. Hirasata ra'iyatihi. Nah, bagi-bagi yang lainnya, wa aujaba ala ra'iyah, dan mewajibkan kepada rakyat sidqa ta'atihi, taat kepada ra'i tapi dengan taat yang shadiqah, taat yang benar-benar, bukan taat-taatan begitu, bukan taat-taatan tapi taat yang sebenarnya atau taat yang sebenar, bahasa Ustaz Urwah nih, sebenar. Wa ja'alahu alwasita bainahu wa baina ibadihi. Nah, posisi ra'i, pemimpin, adalah tengah antara Allah, ya, Allah atas gitu ya, kemudian tengahnya adalah pemimpin, bawahnya adalah rakyat. Jadi wasit itu ya kalau bahasa sepak bola ya sebagai wasit, ya, tidak boleh berpihak ke sana, tidak boleh berpihak ke sini gitu. Maksudnya kalau dalam hal ini wasit ini adalah dia itu sebagai pemimpin, satu adalah dia taat pada Allah, dua menjaga rakyat gitu. Itu wasit maknanya. Nah, dan Allah SWT tidak menjadikan wasit lain antara Allah dan hambanya itu kecuali melalui pemimpin itu. Ya. Kemudian dia menyebut lagi nama penguasa waktu itu, fakana malikal muluk baha'ud daulah mimman khassahullah bistir'a'i khalqi wastauda'ahu hifadha haqqihi. Ya. Nah, dalam konteksnya, tadi kan kaidah tadi umum. Dalam konteks zaman buku ini ditulis, ya kan? Ra'i itu adalah baha'ud daulah. Ra'i itu adalah baha'ud daulah. Dia telah diberi kekhususan oleh Allah SWT untuk, kalau bahasa harfiahnya, menggembala masyarakat. Maksudnya untuk memimpin mereka. Ya. Dan juga mendapatkan amanah dari Allah SWT, titipan dari Allah SWT untuk menjaga hak-hak Allah. Jadi memimpin rakyat dan menjaga hak Allah. Siapa yang mendapatkan amanah itu? Baha'ud daulah, untuk konteks zaman itu. Nah, kalau konteks zaman sekarang ya masing-masing kita sesuai dengan posisi dan kedudukan kita. Apapun posisi itu. Antum adalah wasit, ya kan? Bainallah dan antara tanggung jawab antum. Begitu. Ya, apapun posisi kita. Nah, kalau misalnya apa misalnya, ya? Kalau di bidang itu misalnya ketua departemen gitu ya, dia wasit. Satu sisi adalah mengelola departemennya, sisi lain adalah menjaga hak-hak Allah yang berkaitan melalui dia.
Nah, kalau antum sebagai anggota dewan atau DPR begitu juga, anta adalah wasit bainallah wa baina mas'uliyatika. Begitu. Itu makna wasit, ya, tengah posisinya. Jadi tidak hanya semata-mata yang penting aspirasi grassroots saya terpenuhi, tapi urusan dengan Allah bermasalah, enggak, gitu. Gitu ya. Wasit itu maknanya begitu, wasit, ya. Kemudian wa ja'alana ahla ta'atihi natamassaku bi aisamil muwalati wa numittu bi ikhlasil musafati, ya. Wa akhlasir ra'iyati, bukan, nanti ya, itu lain lagi, alinea yang berbeda lagi, ya. Wa ja'alana ahla ta'ati, sementara kita yang bukan ba'udaulah, berarti yang bukan pegang mas'uliyah itu, kita dijadikan sebagai apa? Ahla ta'atihi. Nah, pihak yang berkewajiban untuk taat kepada yang punya mas'uliyah itu. Kalau zaman itu adalah ba'udaulah. Kita yang berkewajiban taat. Nah, tamassaku bi isamil muwala, kita harus berpegang teguh dengan isamil muwala. Dengan tetap loyal gitu ya. Dengan tetap loyal kepada ba'udaulah. Ini untuk konteks zaman itu. Loyal kepada dia. Wa numittu bi ikhlasil musafah, dan concern ya dengan musafah itu artinya memberikan kontribusi yang terbaik dari kata-kata sofi ya, yang terbaik secara ikhlas kepada dia. Apa yang bisa kita kontribusikan terbaik untuk ba'udaulah dalam arti pemimpin. Nah, untuk konteks kita juga masing-masing, nah, kita mencari konteksnya sendiri-sendiri dalam posisi apa kita. Maka melakukan seperti itu. Wa akhlasur ra'iyah, rakyat yang paling ikhlas adalah man kana li haqqir ra'iyati muzakkiron. Rakyat yang paling ikhlas adalah yang selalu ingat kepada hak sebagai rakyat. Itu rakyat paling ikhlas. Wa bihaqqi sultanihi mu'tarifan, dan selalu tahu hak sultannya. Jadi mengakui hak sultannya. Jadi hak rakyat tahu, jadi bicaranya dengan saya sebagai rakyat berhak begini, saya sebagai rakyat berhak begini. Oh, tapi kan sultan juga punya hak yang harus ditunaikan oleh dia, gitu. Jadi jangan hanya satu pihak saja. Ya. Nah, itu kemudian dia bercerita tentang posisi dirinya di zaman itu. Imam Mawardi berbicara dalam posisi dirinya, wa qad da'ani sidqut ta'ati ila insya'i kitabin wajizin. Karena ketaatan saya yang sungguh-sungguh dan sebenarnya kepada Bahuddin, ketaatan yang sungguh-sungguh itu mendorong saya untuk menulis buku ini. Jadi kalau ditanyakan, jadi dia nulis buku ini politis dong? Ya memang sangat politis. Gitu. Tetapi politik yang dibenarkan secara syar'i. Sebab tadi taat pada pemimpin diperintahkan oleh agama. Saya sungguh-sungguh taat. Karena saya sungguh-sungguh taat itulah maka saya menulis buku ini. Kitabin wajizin. Buku yang ringkas, 73 halaman kalau dicetakan ini ya. Nah, pendek ya. Ya insyaallah nanti 1 tahun belum selesai ya ngajinya. Karena 1 bulan cuma 1 kali ya kan. Ya enggak apa-apa daripada tidak sama sekali ya. Ya jadi background kenapa dia menulis buku ini adalah itu sebagai aktualisasi atau ekspresi sidqut ta'atihi kepada penguasa zaman itu yaitu Baha'u ad-Daulah ya. Dhamintuhu min jumalis siyasati ya. Di dalam buku ini terkandung kalimat-kalimat atau sejumlah siasat. Ma in kanal maliku qad haza ilma at'afihi bihusni badihatihi wa asili ra'ihi. Ya, yang aku tahu juga, ya kan? Sebenarnya ilmu siasat yang dimiliki oleh Malik yaitu Baha'uddaulah itu berlipat-lipat dari yang aku tulis ini. Gitu. Itu aku tahu itu, gitu.
yang dia miliki lebih berlipat-lipat. Nah, dari mana ilmu yang berlipat-lipat itu dimiliki oleh Malik? Malik itu mendapatkannya dari dua sumber. Pertama adalah bihusni badihatihi. Karena Malik itu punya kecerdasan dalam merespon sesuatu, itu badiah namanya. Kecerdasan dalam merespon sesuatu itu namanya badiah. Tapi badiah dia adalah badiah yang hasanah, badiah yang bagus. Apa terjemahnya ya? Susah juga ini. Ya. Kecerdasan badiah itu. Ya. Jadi contoh badiah itu begini. Abu Hanifah itu rahimahullah dulu terkenal ulama yang paling badih, paling paling cerdik dalam merespon sesuatu, termasuk yang gawat-gawat sekalipun. Jadi dia pernah diadukan. Nah, begini ceritanya ya. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu punya pendapat kalau kita misalnya ya saya akan kerjakan gitu. Gimana, kapan selesai? Besok, misalnya gitu ya. Nah, besok, kalau menurut Abu Hanifah, setelah kita keluar dari forum itu, sudah berjam-jam itu, kita boleh mengatakan, kecuali kalau Allah menghendaki lain. Gitu. Menurut siapa? Abu Hanifah. Menurut siapa? Bukan Abu Hanifah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi, mengecualikan sebuah komitmen dengan insya Allah, itu boleh dipisah. Boleh dipisah. Menurut siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, menurut Abu Hanifah enggak boleh. Kalau mau memutus, mau membatasi komitmen dengan insya Allah, itu harus nyambung. Harus nyambung. Ini kan beda pendapat fikih saja sebenarnya. Tapi dipolitisir oleh orang waktu itu. Zaman Abu Hanifah itu adalah zaman Bani Abbas. Artinya yang berkuasa itu keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, gitu loh, keturunannya. Nah, khalifahnya namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Ada orang mengadu ke Abu Ja'far Al-Mansur. Katanya, Abu Ja'far, itu Abu Hanifah itu secara terang-terangan dia menyatakan berbeda pendapat dengan nenek moyang Anda. Wah, ini kan politik jadinya. Secara terang-terangan di masjidnya dia mengajar, dalam pelajaran itu dia terang-terangan tidak sependapat dengan nenek moyang Anda. Maksudnya tidak sependapat dengan Ibnu Abbas, nenek moyang kamu. Ibnu Abbas. Wah, penguasa dibegituin kan panas. Abu Hanifahnya dipanggil. Panggil dia suruh sini. Panggil. Ya. Tanya sama Abu Ja'far. Betul Abu Hanifah, kamu itu dengan sengaja dan terang-terangan berbeda pendapat dengan nenek moyang saya. Gitu. Itu Abu Hanifah waktu dipanggil nggak tahu kasusnya apa. Tapi karena dia terkena orang yang punya badiah, dia cekatan langsung menjawab begini. Itu kan demi menyelamatkan kekuasaan Tuan. Begitu. Kata Abu Ja'far, maksudnya? Loh coba, itu kan Tuan itu mengambil baiat dari rakyat. Semuanya berbaiat. Kalau nanti mereka pulang ke rumah, ya kecuali kalau Allah menghendaki lain, gimana coba? Wah, kata Abu Ja'far, wah betul juga katanya. Betul juga katanya. Nah ini, itu namanya apa? Badiha. Nah, badiha. Apa namanya tuh? Untung tuh kalau dalam politik itu. Cerdik ya. Ada ada unsur feelingnya juga gitu. Feeling kecerdikan seperti itu. Nah, Bahauddaulah sebagai seorang raja, karena memang dia hidup di dunia begitu, dia punya kecerdikan itu. Dan kecepatan dalam merespon. Sehingga dengan kecerdikan itu, Imam Mawardi yakin betul bahwa ilmu siasat yang dimiliki oleh Bahauddaulah berlipat-lipat dibandingkan dengan ilmunya Mawardi gitu. Ya biasalah memuji begitu ya. Nah. Juga wa asili ra'yihi. Wa asili apa? Dan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat Bahauddaulah yang orisinil, yang apa? Orisinil, saya tahu itu. Nah, gitu. Nah, kalau memang rajanya sudah sebegitu pandai, sebegitu pintar, kenapa Mawardi masih nulis buku untuk raja? Alasannya di sini. Fa inni lan a'dima an akuna qad addaitu
min lawazimit ta'ati ma yuhassinu mauqi'ahu. Ya, tentang status bukuku ini ya, pertama ini kan ekspresi dari ketaatan saya kepada dia. Gitu. Ini ekspresi ketaatan saya kepada dia. Yang kedua, nah dengan buku ini apa yang sudah indah pada Ba'ud Daulah itu semakin indah. Gitu. Semakin indah. Memang kalau yang pejabat khususnya politisi ini bahasa khitabnya harus begitu ya. Walaupun di dalamnya ini nggak setuju gitu. Ini khitabnya harus begitu. Ya buku ini kalau gitu nggak ada gunanya buku dong. Enggak, ini memperindah. Gitu. Memperindah posisi Ba'ud Daulah insya Allah azza wa jalla. Gitu. Insya Allah gitu. Jadi ya. Nah, wa qasamtuhu babain, buku yang ini yang dia tulis itu dibagi dua. Al-babul awal fi akhlaqil malik. Bagian pertama adalah akhlak raja. Bagian kedua siasatul malik, siasat raja. Wa tarjamtuhu ini bukan diterjemah. Tarjamtuhu saya beri judul gitu. Saya beri judul Durarus Suluk fi siasatil muluk, ya kan? Idza kana ma tadammanahu da'iyan ilaihi. Bukan idza nih ya. Idz kana ma tadammanuhu da'iyan ilaihi wa hasan alaihi. Sebab ya kan? Sebab yang terkandung dalam buku ini adalah hal-hal yang membawa terjadinya duror. Terjadinya apa namanya? Mutiara-mutiara itu. Wa hasan alaihi, dan juga mendorong ya untuk munculnya duror itu. Wa ana, nah ini ulama nih, adab ulama itu kan nulis begitu. Wa ana as'alullah ta'ala husnal ma'unati wa taufik. Aku mohon pada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan pertolongan yang sebaik-baiknya, memberikan taufik yang sebaik-baiknya. Wa ilaihi arghabu fi imdadi birrushdi wa tasdid. Dan kepada Allah lah aku berharap mendapatkan bantuan, support ya, wa tasdid, dan pelurusan kalau terjadi salah. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ya cukuplah Allah menjadi tempat aku bergantung, dan Allah lah sebaik-baik tempat untuk menyerahkan diri. Ini mukadimah ya. Mukadimah ya. Gimana? Cukup mukadimah dulu, ha? Ya isinya belum, isinya nanti durornya satu-satu lah bulan depan insyaallah ya. Itu saja mungkin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT ya, kita cukupkan. Nah, sisa waktu yang ada mungkin untuk membaca maksurat bersama ya. Nah, kita tutup dengan doa masjid dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu was solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.